Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua masih sempat hadir untuk senantiasa belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membimbing umatnya. Nabi yang semakin digali biografinya, semakin kita cari identitasnya, maka akan semakin kentara kemuliaan akhlaknya, maka akan semakin kentara kebaikannya, adab dan akhlaknya. Berbeda dengan kita yang semakin digali biografi kita, semakin digali identitas kita, mungkin akan semakin kentara kebobrokan kita. Mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Baik, kami akan langsung masuk kepada judul materi kami. Judul materi kami itu yaitu fasahah. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Saya atas nama Muhammad Fadli, ada Rizky Indriani, ada Nismawati, dan juga ada Fahmi. Baik, kami akan masuk langsung saja kepada materi, yaitu pengertian fasahah. Jadi baik, apa sebenarnya itu fasahah? Fasahah menurut etimologi. Menurut etimologi fasahah berarti jelas. Fasahah berarti terang dan gamblang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengisahkan pernyataan Nabi Musa tentang Nabi Harun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rida'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih jelas perkataannya dibandingkan aku. Quran surah Al-Qasas. Kata afsahu pada ayat yang telah saya sebutkan tadi berarti lebih jelas cara berpikir dan bertutur kata. Di dalam ungkapan berbahasa Arab terdapat beragam penggunaan kata fasahah. Di antaranya afsah sabbi fi kalamihi. Anak itu sudah fasih berbicara jika bicaranya jelas dan terang. Selanjutnya kita membahas fasahah menurut terminologi. Secara terminologi, fasahah berarti lafaz yang jelas, terang maknanya, mudah dipahami dan sering dipergunakan pada penyair dan penulis. Ia bernilai indah dan bagus ketika dibaca dan didengar. Standar untuk menilai baik atau buruk, lancar atau tidak lancarnya pengucapan suatu kata adalah az-zawq as-salim. Para penyair dan penulis, hal itu terbentuk berkat keseringan mendengar, menulis dan merangkai kata-kata. Jadi fasahah yaitu perkataan yang terbentuk dari susunan lafaz yang jelas, terang benderang, yang membuat pendengar segera paham dan apa yang dikatakan, dan juga sangat familiar bagi para pengarang kitab dan juga para pengarang syair. Karena suatu kata yang mempunyai sifat fasahah mempunyai sebuah keindahan tersendiri saat ia dibaca maupun saat didengar. Jadi mungkin itu hal apa saja yang harus terhindar dari fashaha al-kalam ini. Al-kalam ini yang pertama itu tanaful al-kalimah.
Nah, pengertian tanafur al-kalimah ini adalah susunan kata-kata yang sulit diucapkan karena makhrajnya yang berdekatan. Jadi sulit kita ucapkan karena makhrajnya itu berdekatan. Letaknya juga atau karena pengulangan kata yang sama dalam suatu kalimat. Jadi sering terjadi pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat sehingga penyebutan makhraj ini tanafur al-kalimah itu sulit kita sebutkan karena memang dalam pengertiannya kata-kata yang sulit diucapkan karena makhrajnya itu berdekatan. Kemudian yang kedua itu dha'fu at-ta'lif, yaitu susunan kata-kata yang tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmu nahwu. Nah, yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama. Nah, seperti meletakkan domir atau kata ganti sebelum disebutkannya lafaz tempat kembali dan kedudukan domir itu sendiri. Kemudian yang ketiga at-ta'qid al-lafzi. At-ta'qid al-lafzi ini yaitu suatu kalimat yang mana kalimat ini samar menunjukkan maknanya karena tidak disusun berdasarkan rangkaian makna. Nah, tidak disusun berdasarkan rangkaian makna dan semestinya adalah 8 hal tersebut disebabkan oleh adanya fasha, yaitu pemisah antara kalimat takdim atau pendahulu kalimat yang seharusnya dibelakang. Kemudian at-takhir, yaitu menyebut belakang kalimat yang seharusnya di depan. Nah, ini at-taqdim itu menyebut belakangan kalimat yang seharusnya di depan. Yang keempat yaitu at-ta'kid al-maknawi. At-ta'kid al-maknawi yaitu penunjukan makna kalimat yang masih samar, kecuali setelah pembaca atau pendengar berpikir lama, karena ia mengandung dua makna. Ini biasanya terjadi pada susunan kata yang mempunyai uslub al-majaz dan al-kinayah. Dan macam-macam fasaha yang keempat yaitu fasaha al-mutakallim. Fasaha al-mutakallim yaitu malakah atau kecakapan seseorang mengungkapkan maksud dan tujuannya dengan pasti dalam semua situasi dan kondisi, baik ketika senang, sedih, kecewa, marah, maupun kondisi lainnya. Semua bentuk perasaan itu mampu diungkapkan dengan kata-kata atau pembicara yang mampu mengungkapkan kata-kata sehingga terbentuk ungkapan yang fasih ketika menulis atau berbicara dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala hadhil fursah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan memaparkan materi pada bagian C, yaitu syarat-syarat kalimat bisa dikatakan fasih. Suatu kata disebut fasih atau jelas jika kata tersebut selamat dari yang pertama, tanafur al-huruf, yakni kata-kata yang sukar diucapkan. Contoh, taraktuha tara'al ukhu'ah, aku membiarkannya makan rumput. Perkataan hu'hu'ah dirasakan sulit dan berat untuk mengucapkannya. Kesulitan mengucapkan seperti ini dinamakan tanafurul huruf. Jadi setiap kata yang tanafurul adalah tidak fasih. Karenanya kalimat fasih itu hanya terhindar dari tanafurul huruf. Yang kedua, mukhalafah al-qiyas, yakni kata-kata yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah umum ilmu shorof. Contohnya, fala yubramul amrul ladzi huwa halilun wala yuhlalul amrul ladzi huwa yabrumu. Sesuatu yang lentur akan sulit untuk ditegakkan dan sesuatu yang keras akan sulit untuk dilenturkan. Pada syair di atas terdapat dua kata, yaitu yuhlalu dan halilun. Sigot atau bentuk kedua kata tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu shorof. Jika mengikuti kaidah kedua kata tersebut seharusnya hala dan yahilu. Selanjutnya, pada bagian ketiga, gorobah, yakni suatu ungkapan yang terdiri dari kata-kata yang asing, jarang dipakai, dan tidak diketahui oleh banyak orang. Contohnya,
malakum takatum alayya takakkuikum ala dhi jannatin iframfiku. Mengenai perkataan ini, sekalipun ia orang Arab, maka akan merasa kesulitan untuk memahaminya. Nah, perkataan ini barulah dapat diketahui dengan mencarinya di kamus. Jadi, yang sebenarnya dari perkataan ini adalah malakum ijtama'tum alayya ka'ajtima'ikum ala dhi jinnatin intisarifu. Yang artinya, mengapa kalian berkumpul padaku seperti penonton orang gila? Pergilah. Kata yang sulit artinya di sini ialah takaktum dan ifraqiun. Kedua kata tersebut dianggap gorobah karena jarang digunakan sehingga sulit mengartikannya. Syukron.